Dan pemirsa, Piala Dunia 2026 resmi berakhir dengan Spanyol keluar sebagai juara usai mengalahkan Argentina 1-0 di partai final. Gelar ini sekaligus menegaskan dominasi La Furia Roja lewat permainan kolektif yang konsisten sepanjang turnamen. Lalu apa saja faktor utama di balik keberhasilan Spanyol dan bagaimana evaluasi penampilan Argentina di laga puncak? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk pemirsa Metro TV. Bung Erwin, kita melihat Tiki Taka ini berhasil mendominasi pertandingan dan akhirnya berujung kepada kemenangan. Apakah ball possession ini adalah taktik yang paling pas memang untuk menghadapi Argentina? Sebenarnya kalau Spanyol kalau saya menyebutnya Tiki Taka yang sudah di-upgrade ya. Taka itu kan tahun 2008, 2010, 2012 yang mendatangkan gelar buat Spanyol. 2010-nya jadi juara dunia. Untuk menghadapi lawan di Piala Dunia kali ini, bahkan sejak dari Piala Eropa 2024, 2 tahun lalu ketika Spanyol jadi juara Eropa, ya memang ciri mereka seperti ini ya. Siapapun lawannya dan tadi ketika pertandingan final, terbukti memang bisa menjadi andalan buat Argentina sangat kewalahan, sama sekali tidak berkembang permainannya, bahkan shot ke arah gawang pun juga tidak ada gitu ya. Hanya satu percobaan, itu pun tidak ke arah gawang. Jadi memang ini gaya dari Spanyol, Tiki Taka yang sudah di-upgrade kalau menurut saya ya. Oke, Bung Erwin, lebih lanjut kalau misalkan kita melihat performa daripada Argentina. Di mana titik kritisnya? Di lini depan, tengah, atau bertahan yang kurang produktif? Kalau di lini belakang saya pikir penampilan penjaga gawang Emiliano Martinez itu sudah sangat luar biasa. Dia berkali-kali berada di posisi yang pas, dia mengagalkan usaha para pemain Spanyol. Yang kelihatan paling PR adalah pemain lini tengah dan pemain lini depan. Di tengah itu mirip kejadiannya sama Prancis. Pemain-pemain Argentina tidak mendapatkan ruang yang banyak, ketika menguasai bola sebentar saja sudah direbut oleh pemain-pemain Spanyol. Akibatnya apa? Aliran bola ke depan juga sangat minim ke arah Messi ataupun ke Julian Alvarez yang menjadi pemain depan pemain depan Argentina itu benar-benar dieliminir sama pemain-pemain Spanyol. Jadi kelihatan pemain tengah sama pemain depan Argentina itu sama sekali tidak berkembang ya. Pemain belakangnya mendapatkan hujan tembakan, hujan percobaan yang begitu banyak dari para pemain Spanyol kan. Sekitar ada 12 sampai 15 percobaan yang ke arah gawang yang dilakukan oleh para pemain Spanyol. Ya, Bung Erwin, lebih lanjut kita juga melihat Argentina harus bermain akhirnya dengan 10 pemain. Dan kita melihat Scaloni memutuskan untuk lebih bertahan ya daripada menyerang. Apakah ini juga pada akhirnya kita melihat sebenarnya pertandingan itu sudah selesai di kartu merah itu sebenarnya? Kalau selesai belum, karena kan Argentina juga berusaha ya untuk bisa keluar dari tekanan Spanyol. Tapi saya melihat bahwa kartu merah ini menjadi salah satu indikator bahwa Spanyol akan semakin merajalela gitu. Jadi seperti tinggal tunggu waktu saja kapan akan mencetak gol, dan terbukti kan akhirnya meskipun harus lewat perpanjangan waktu dan melalui pemain pengganti akhirnya Spanyol bisa mencetak gol. Jadi karena tekanannya begitu intens dari para pemain Spanyol sehingga Enzo Fernandez melakukan pelanggaran kedua yang sangat berbahaya dan itu memang layak di kartu kuning sih. Ya. Oke, Bung Erwin, kita beralih ke Spanyol ya. Shots on target dan juga attempt-nya lebih banyak diciptakan peluangnya, tetapi konversi ke golnya masih menjadi PR. Apakah ini memang lini pertahanannya Argentina yang oke, atau memang striker ataupun eksekutor gol dari Spanyol ini yang kurang tajam sebenarnya? Ya, salah satu kekurangan dari Spanyol di tim sekarang ini adalah pemain depannya atau strikernya itu nggak ada yang kelas dunia seperti ketika berjaya di 2010 juara dunia ya. Waktu itu 2008, 2010, 2012 ada Fernando Torres, ada David Villa, ini yang nggak ada di tim sekarang. Tapi dengan modal kolektivitas Oyarzabal bisa menjadi orang yang bisa diandalkan di lini depan. Klubnya kan bukan klub besar, dia dari Real Sociedad. Jadi kombinasi antara lini depan yang kurang tajam ya dibandingkan dengan era kejayaan 2010 sama pertahanan dari Argentina, terutama yang seperti saya sebut tadi, penjaga gawang Emi Martinez tampil cukup luar biasa tadi pagi sehingga banyak sekali menggagalkan tendangan ataupun sundulan para pemain Spanyol. Banyak yang on target tapi banyak juga yang digagalkan oleh Martinez. Lalu kita kalau beralih ke lini tengah, ya Bung, yang menjadi jantung daripada strategi Spanyol. Bagaimana Anda menilai peran Rodri sepanjang turnamen Piala Dunia 2026 ini?
Ya, peran Rodri ini luar biasa buat lini tengah Spanyol. Dia dimainkan bersama Fabian Ruiz ataupun bersama dengan Pedri. Ini tetap menjadi nyawa permainan, menjadi penjaga lini tengah dari Spanyol. Tadi pagi kan dimainkan starternya Fabian Ruiz sama ketika di pertandingan lawan Prancis di semifinal. Tapi kemudian Ruiz diganti oleh Pedri. Belakangan Rodri juga diganti di perpanjangan waktu. Tapi secara keseluruhan dari pertandingan pertama penampilan Rodri luar biasa dan dia akhirnya kan dianugerahi gelar pemain terbaik ya untuk seorang pemain yang posisinya bukan gelandang serang, bukan striker, dia adalah pemain gelandang bertahan ya, lebih cenderung lebih bertahan. Oke, Bung Erwin, di sisi lain kalau misalkan kita melihat lini pertahanan Spanyol ya rasanya cukup konsisten formasinya ya, tidak terjadi pergantian. Bagaimana Anda melihat performa dari seorang bek muda Pau Cubarsí di edisi Piala Dunia kali ini? Ya, Pau Cubarsí itu baru 19 tahun umurnya. Tadi dianugerahi pemain muda terbaik di turnamen. Dan dia terbantu ya dengan kerjasama duetnya bersama Aymeric Laporte, rekan back, sesama back tengah. Laporte ini usianya sudah 32 tahun. Jadi untuk back tengah dari Spanyol, ini kombinasi yang sangat ideal. Satunya pemain yang lebih senior, Laporte. Sementara Pau Cubarsí dengan usianya yang masih muda, masih 19 tahun main di Piala Dunia dan bisa menampilkan permainan yang luar biasa. Saya pikir ini akan menjadi masa depan yang cerah, terutama di lini belakang dari Spanyol. Oke, Bung Erwin terakhir sebagai penutup melihat The Last Dance dari seorang Lionel Messi, apa yang menjadi catatan Bung Erwin di performa pertandingan terakhirnya? Di pertandingan tadi memang Messi kesulitan ya untuk lepas dari tekanan kawalan dari para pemain Spanyol, tapi kita nggak bisa hanya melihat satu pertandingan tadi. Saya pikir sudah sangat maksimal Messi dari pertandingan pertama sampai pertandingan final. Dia menjadi kapten tim, menjadi inspirator, menjadi goal getter paling banyak di tim, 8 gol dan 4 assist. Dan sampai ke final di usia 39 tahun ini sangat-sangat luar biasa. Kita beruntung hidup di era Messi yang masih bermain sampai 39 tahun. Baik, terima kasih Bung Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola untuk analisisnya pada pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas Bung Erwin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.